Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel Gemutri. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, sesungguhnya malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Demi Zat yang telah mengutus engkau dengan sebenar-benarnya dengan kenabian, sesungguhnya Allah mempunyai seorang hamba dari hamba kalian yang beribadah kepada Allah yang maha luhur selama 500 tahun di puncak gunung. Lebar panjangnya 30 zikro, 30 kali 30 hasta, yang dikelilingi lautan seluas 4000 farsak dari setiap penjuru. Allah memancarkan mata air yang segar sebesar jari untuknya. Air segar itu menggenang dari bawah gunung, dan Allah menumbuhkan pohon delima dan butir buah delima tumbuh setiap hari untuknya. Maka ketika waktu siang hari, dia turun dan mengambil wudhu dan mengambil buah delima lalu memakannya. Kemudian dia berdiri untuk mendirikan sholat dan meminta Allah agar mencabut nyawanya dalam keadaan bersujud. Dan Allah tidak menjadikan bumi dan segala sesuatu untuk menghancurkan jasadnya, sehingga Allah membangkitkannya dalam keadaan sujud. Maka Allah mengabulkan permohonan tersebut. Berkatalah malaikat Jibril, maka ketika kami melewati padanya, kami turun dan naik ke langit, dan dia dalam keadaan sujud. Berkata malaikat Jibril, kami mendapati di dalam ilmunya Allah Lauful Mahfuz bahwa ia dibangkitkan pada hari kiamat dan ditempatkan di hadapan Allah dalam keadaan bersujud. Kemudian Allah beriman, masuklah hambaku ini ke dalam surga, masukkanlah hambaku ini ke dalam surga dengan belas kasih sayangku karena rahmatku. Hamba itu berkata, masukkanlah aku dengan amalku. Kemudian Allah berfirman dengan malaikatnya, itulah amal hambaku ini dengan nikmat yang telah aku berikan dengan amal yang dilakukannya. Maka didapatilah nikmat melihat yang diberikan Allah telah melebihi ibadah selama 500 tahun. Dan masih tersisa nikmat anggota badan lainnya yang belum dihitung. Maka Allah berfirman, masukkanlah hambaku ini ke dalam api neraka. Kemudian diseretlah ke dalam api neraka lalu berseru, wahai Allah, dengan belas kasih sayangmu, rahmatmu, masukkanlah aku ke dalam surga. Maka Allah beriman, kembalikanlah dia. Kemudian dia ditempatkan di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman, hambaku, siapa yang telah menciptakanmu, dan engkau itu bukan siapa-siapa? Maka hamba itu menjawab, engkau ya Rabb. Kemudian Allah berkata, apakah semua itu berkat amal-amalmu atau dengan belas kasihnya engkau? Maka hamba itu berkata, dengan rahmat belas kasih sayangmu ya Rabb. Lalu Allah berkata, siapa yang memberikan kekuatan padamu untuk beribadah selama 500 tahun? Hamba itu berkata, engkau ya Rabb. Kemudian Allah berkata lagi, siapa yang menetapkan engkau pada gunung yang dikelilingi lautan, yang mengeluarkan mata air segar dari air lautan yang rasanya asin, dan mengeluarkan sebutir delima di setiap sorenya? Dan sesungguhnya kamu keluar pada 1 tahun sekali, dan kamu meminta kepadaku agar aku mencabut ruhmu dalam keadaan sujud, maka aku kabulkan itu untukmu. Siapa yang melakukan itu semua? Maka hamba itu berkata, engkau ya Rabb. Dan Allah berkata, maka semua itu berkata, amat kasih sayangku, engkau dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatku. Berkata malaikat Jibril, sesungguhnya segala sesuatu itu sebab rahmat belas kasih sayang Allah. Demikian kisah hamba yang beribadah 500 tahun diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW sebagai pelajaran berharga untuk kita. Al-Habib Jindan memberi nasihat yang indah, wahai saudaraku, kenapa engkau tidak mengharapkan pengampunan dari Allah yang Maha Pengasih? Bagaimana engkau tidak menginginkan kasih sayangnya? Dari hadis sahih yang diriwayatkan, sesungguhnya Allah sangat sayang terhadap hambanya itu daripada kasih sayang ibu kepada anaknya. Wahai orang yang berdosa, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Berapa banyak Allah membebaskan dari api neraka terhadap hambanya, seperti di kisah di atas. Maka berprasangka baiklah kepada Tuhanmu dan bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya seorang hamba tidak jauh kepada Allah terkecuali orang yang celaka. Berkata para penyair, apabila tidak ada yang berharap kepada engkau terkecuali yang taat, lalu kepada siapa orang yang bermula dosa untuk berharap? Sekian
cerita kisah dari orang yang beribadah selama 400 tahun dan amalnya tidak bisa membawanya ke surga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi selanjutnya. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.